Halo para hobers, jumpa lagi dengan video Hohop yang terbaru. Dan udah lama kita nggak ngebahas tentang aquascape, tapi kali ini gue nggak ngebahas tentang filter yang biasa gue bahas tentang filter. Kali ini gue akan coba ngebahas tentang lampu untuk aquascape, dan hal ini adalah lampu Candila ProScape WRGB. Oke, tanpa berlama-lama, gue akan langsung aja ngebahas apa yang bisa gue share pendapat gue tentang Candila ProScape WRGB. Lampu ini packagingnya benar-benar sangat sederhana banget. Kardus coklat, tempering stiker, made in China, ukuran 45 cm. Udah, nggak ada lagi. Gini aja. Simple, nggak ada keterangan apapun di sisi kiri maupun sisi kanan dari kardusnya. Wattnya kek, jumlah lampunya kek, nggak ada. Ya udahlah ya, kita coba aja. Oke, langsung buka. Ini. Oke, ini lampunya. Ini adaptornya. Oke, ini untuk kaki lampunya. Dan ini untuk tiangnya. Oke, sip. Langsung gue keluarin aja ya. Oke, jadi untuk lampu ini yang kita dapetin adalah lampu kandilanya sendiri. Adaptor dan kabelnya, dudukan untuk kaki lampu, ini tiang lampu, dan ini mur untuk kencengin kaki lampu. Oke, ini gue kesampingkan dulu. Oke, untuk lampu Candila WRGB sendiri ini didesain untuk tank dengan panjang 45 cm. Gua akan coba bantu ngukurin. Ini panjangnya 42,5. Sip. Total lebarnya 14 cm. Lalu untuk ininya sendiri, lampunya sendiri itu 11 cm. Dan ketebalan heatsinknya kurang lebih 2,5 cm. Oke. Lampu ini memiliki total dari mata lampunya adalah 60 titik, ditutup dengan diffuser. Jadi bukan yang model kaca bening, tapi diffuser kayak apa ya, kaca susu gitu. Oke, sekarang gua coba untuk ngerakit dulu ya. Gua akan coba pasang kakinya dan adaptor lengkap. Nanti kita coba hidupkan seperti apa hasilnya. Jadi dari pabrikan kita udah dikasih kunci L, lalu baut potong kayak gini untuk ngencengin atau ngunci kakinya dari tiang lampu ya. Oke, jadi di kedua ujung baut ini berbeda ya. Satu ada lubangnya untuk kunci L, yang satunya lagi ini ketutup ujungnya. Jadi yang ketutup ujungnya kita taruh dalam. Oke. Oke, kita pasang sekarang. Oke, jadi ini penampakannya dari lampu Candila WRGB yang sudah kita rakit. Sebelum gue lanjut, gue penasaran kenapa gue tertarik dengan lampu ini. Karena kalau lampu yang diproduksi dengan baik gitu ya, biasanya perusahaan akan mencantumkan spesifikasinya di kardus, oke, atau di packagingnya. Contoh lampu aquascape, logonya logo naga, merek sebelah ya kan. Mereka mencantumkan kok wattnya berapa, titik lampunya berapa, lumensnya berapa. Ini sama sekali nggak ada. Itulah yang membuat gue penasaran kenapa ini lampu nggak di state spesifikasinya. Gue nggak pernah dapetin sih, belum pernah nemu, makanya gue sengaja beli supaya apapun hasilnya kalian udah tahu sebelum beli. Jadi save your money. Lampu ini juga harganya gue bilang sih nggak murah. Untuk ukuran 45 cm kurang lebih berapa ya, 700-an mungkin.
Nanti ada di link deskripsi di bawah, dicek ya harga terakhir yang update berapa. Untuk harga segituan, heatsinknya lumayan tebal, tapi gue nggak tahu seberapa bagus untuk memuai panasnya, menguraikan panasnya. Kemudian ini nih, masang baut. Ini PR banget secara off cam. Drat bautnya itu ke lubang di kakinya ini, yang hitam ini, itu nggak presisi. Berapa kali kami coba pasang pelan-pelan, kenapa sih ini tiangnya ini nggak mau kejepit pada kita tekan, jadi kayaknya panjang bautnya itu sendiri ternyata nggak sama, jadi ada yang kekunci ada yang enggak gitu ya. Pada saat kita baut nih, buktinya seperti ini, kurang baik lah ke tiangnya. So anyway, build quality atau finishing dari produknya kurang sih menurut gua. Bukan harga yang murah loh, dan di harga segitu juga nggak dilengkapi fitur untuk mengatur dim atau brightness-nya dari pelan cahayanya sampai ke kuat dan sampai ke cahaya terendah atau mati. Jadi ibaratnya sunrise sunset lah, sunrise sunset. Tapi ya it is what it is again. What do you expect? Oke, ini coba akan gue ukur powernya, dia tuh ngabisin berapa watt ya. Oke, ini sekarang kondisinya gelap, lampu semua gue matiin. Kita akan lihat dulu ya kendaraan cahayanya. Oke, ini dalam kondisi pendaran dari sisi atas, lampunya ke bawah. Dan ternyata lampu kandila 60 titik ini WRGB mengkonsumsi wattnya kurang lebih sekitar 48 watt. Tapi kalau lihat dari sisi yang seperti ini, pendaran cahaya nggak terlalu luas, dia kayaknya model lebih ke arah fokus gitu ya. Terlihat dari biasa nggak terlalu luas. Oke, nah sekarang, dan ini tampilan ketika ini dibalik. Jadi ini kalau dari kamera katanya putih semua ya, tapi kalau gue bisa ngelihat titik-titiknya, asumsi gue adalah kelihatannya untuk lampu merah, biru dan hijau dijadiin satu mungkin ya, beberapa titik jadi satu. Karena nggak di state juga jumlahnya berapa gitu. Duh, silau. Oke, jadi lampu kandila WRGB seperti ini, nggak ada on off ya, nggak ada pengaturan sunset sunrise juga gitu untuk harga yang ditawarkan. Nah, sekarang gue akan coba mengulas sedikit tentang apakah lampu ini bisa mencukupi kebutuhan fotosintesis tanaman air kalian. Jadi sebenarnya di short kita kemarin gue udah spill sedikit tentang PAR. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan tanaman itu adalah PAR. Nah, PAR itu apa sih? PAR itu adalah photosynthetically active radiation, atau terkadang disebut radiasi ya untuk fotosintesis. Nah, PAR ini itu mengukur tingkat kecerahan cahaya yang dapat digunakan tanaman untuk tumbuh. Kalau kalian pernah dengar tentang lumens, nah ini konsepnya serupa nih. Nah, tapi jangan salah, ini jelas berbeda ya. Perbedaannya adalah antara lumens dengan PAR. Lumens itu menggambarkan kecerahan cahaya yang dapat dilihat oleh manusia. Sedangkan PAR menggambarkan kecerahan cahaya yang dapat digunakan tanaman untuk tumbuh. Totally different. Lumens itu biasanya digunakan untuk mengukur interior. Jadi kalau di ruangan, cahayanya butuh berapa supaya enak ya, berapa lumens diperlukan, karena dilihat dengan mata. Tapi untuk tanaman bukan lumens yang diukur gitu loh, tapi adalah PAR. Dan perhatikan, sebagian besar produsen lampu aquascape tidak mencantumkan PAR. Mereka mencantumkan lumens. It just talk about apa ya? Jadi yang digembar-gemborkan sama produsen atau pabrikan lampu itu adalah lumensnya gede gitu. Wah, besar. Iya, dilihat begitu dinyalain, dites di toko, wah
cerah ya, terang ya gitu. Tapi lumens tuh bukan untuk fotosintesis. Sekali lagi, please jangan mau dibodohi dengan lumens sama produsen lampu. Oke? Save your money. Beli lampu yang sesuai, yang tepat. Oke. Nah, secara khusus PAR itu mengukur jumlah foton. Foton itu apa ya? Panjang gelombang cahaya antara 400 sampai 700 nm yang dapat digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Nah, kalau teman-teman suka ngeliat di kardusan lampu, tuh suka ada gambar tuh merah, hijau, biru grafiknya ya. Tapi cuma grafik doang, nggak dikasih ukurannya berapa. Jadi kita mengira-ngira gitu. Maksud gue gini, garis XY-nya itu, di X-nya itu tidak dicantumkan apapun. Sumbu Y-nya itu juga nggak dikasih keterangan apapun. Jadi cuma gambar hijau, merah, biru, hijau. Tingginya berapa, satuannya apa nggak disebutkan. Tapi ada beberapa produsen yang mencantumkan secara jujur tuh. Chartnya sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, kemudian spektrum warna merahnya berapa, kemudian birunya berapa, dan hijaunya berapa. Oke, so mulai cerdas lah ya kita untuk memilih lampu. Sayang duitnya kebuang, salah beli lampu, nyesel kan. Nah, cara sederhana untuk melihat PAR dengan mempertimbangkan jarak antara sumber cahaya dan tanaman itu sendiri. Ketika cahaya lebih dekat ke tanaman, misalnya di akuarium yang shallow ya atau yang dangkal, pasti PAR-nya akan lebih tinggi karena lebih banyak cahaya yang tersedia untuk tanaman. Jika cahayanya jauh di atas tanaman, misalnya akuariumnya lebih dalam ya, tanknya itu, cahaya yang menyinari tanaman akan berkurang. So, intinya adalah gampang bahasa sederhananya, semakin dekat ke lampu itu semakin gede PAR-nya. Semakin jauh dari lampu, maka semakin kecil PAR-nya. Sesederhana itu. Oke? Nah, setelah kita ngomongin PAR tadi, sekarang gue mau coba cek berapa sih PAR yang bisa dihasilkan gitu kan. Nah, metode gue adalah, gue akan pasang ini di tank gue yang 45 cm. Gue akan ukur dari ketinggian di dasar, jadi dari dasar tank, tengah tank, dan di permukaan. Jadi ada 3 ya. Anggap aja ini dasar tank, dasar akuarium, maka yang akan gue hitung adalah 6 titik utama. Pojok kiri depan, tengah, pojok kanan depan, kemudian tengah kiri, tengah-tengah, tengah kanan, kiri belakang, tengah belakang, dan kanan belakang. Itu baru bagian dasar doang. Nanti di bagian tengahnya sama, 6 titik lagi di bagian tengah dan sampai di permukaan. Jadi 6 kali 3 berarti ada 18 titik yang akan gue hitung. Akan gue lihat, gue ukur. Kayak gimana sih hasilnya? Gue juga penasaran sih. Oke, nah ini gue menggunakan parameter bisa di dalam air untuk mengukur parameter dalam air dari Danau Plus. Dia juga bisa untuk aquatic plant, coral, greenhouse juga untuk di luar. Oke, ini alatnya seperti ini. Ini adalah untuk sensornya. Kemudian ini sticknya untuk kedalaman. Kemudian kita bisa ngatur juga kemiringan dari sensornya. Ya, ini bisa kita atur. Lalu ini adalah parameternya. Oke, saat ini contoh dekat lampu dari lampu neonlight adalah 23,1 umol atau mikromol. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi gue mau disclaimer dulu di awal bahwa alat yang kami gunakan ini bukan alat laboratorium. Gue udah pernah ngecek alat yang untuk presisi banget untuk selevel hasil cek di laboratorium, harganya di luar nurul lah. Too much, terlalu banyak, terlalu mahal untuk gue beli. Dan gue coba cari alternatif lain yang bisa, paling nggak kita dapat insight atau gambarannya berapa sih kekuatan PAR-nya gitu kan. Dan gue ketemu si Danau Plus Waterproof Parameter. Alat ini juga susah dapetinnya. Gue nggak dapetin beli di e-commerce lokal, gue harus keluar
inden kurang lebih sekitar 20 hari akhirnya tiba dan kita langsung setup, kita tes. Oke, kita lihat hasil tesnya. Oke, kita tes dulu, gue setup dulu. Nah, ini akuariumnya udah kita siapkan, tanknya. Dan seperti sobat-sobat lihat, kami sudah menandakan pakai tanda cross di setiap titik yang akan kita ukur, depan, tengah, dan belakangnya. Dan kami coba, dan seperti umumnya posisi lampu kami taruh di tengah, kurang lebih seperti ini. Tinggi permukaan air di tank sampai ke bibir tank itu kurang lebih sekitar 5 cm. Tinggi kaki untuk lampunya ini 10 cm. Oke, kita mulai aja. Kita akan mulai dari sisi bagian depan dulu. Kita akan ukur bagian dasar, tengah, dan permukaan. 119,1 bagian dasar, tengah depan itu 110,5. Ratus 15,9, 127, bagian tengah 135,9, 129,5. Terus kiri depan permukaan 62,5. Seratus 107,5. 67. 118,6. 102,5. 113,9. 122,0. 116,1. 121. 114,0. 226,7. 122,3. 105,0. 101,0. 105,5. 111,7. 117,5. 110,8. 53. 92. 53. Oke, dari hasil tes ini gua ngelihat, menurut gua angka parnya agak anomali sih. Nah, ini yang kenapa gue bilang anomali? Anomalinya gini, coba kalian perhatikan ya. Di permukaan itu lebih rendah parnya dibandingkan yang di tengah, bahkan yang di dasar. Aneh nggak? Aneh. Kalau di bagian tengah, ya, bagian tengah yang titik 3 tengah, tapi yang di bagian tengah akuariumnya
di bagian tengahnya ini nih, di sini nih tengah itu 116,1. Tapi di kiri dan kanannya itu lebih tinggi. Gak make sense kan? Masa lebih rendah dibandingkan yang di pinggir kanan atau di pinggir kiri gitu loh. Itu di bagian tengah-tengah akuarium. Kemudian kalau kita lihat lagi di bagian belakang nih, belakang akuarium ya. Bagian belakang, dan sekali lagi ini di permukaan. Di permukaan itu yang di pojok kiri dan pojok kanan permukaan itu lebih rendah jauh dibandingkan yang di tengah. Padahal kan dekat cahaya, harusnya nggak seperti itu. Dan ini tidak terjadi di lampu lain yang gua tes. Kami pikir alat yang kami gunakan salah, tapi ternyata kami tes parameter kami dengan lampu yang lain berfungsi dengan baik. Kami sudah kalibrasi 3 kali. Kami pikir, oh ini kalibrasinya lari nih gitu kan parameternya. Hasilnya tetap sama. Jadi kenapa Candila mungkin karena ini Candila tidak nge-state gitu kan, nggak nge-state lumens, nggak nge-state par. Dengan harga segitu sih ada pilihan yang lain yang lebih baik menurut gue. Dan sebelum penutup, gue akan ngejelasin terakhir sebelum gue ke conclusion, ke kesimpulan. Jadi setelah kita tahu par itu, terus next stepnya apa sih gitu? Iya, gue tahu parnya 105, 111, 200 dan seterusnya. Terus gimana? Angka par itu akan kita cocokkan dengan tanaman yang akan kalian tanam. Jadi untuk memudahkan, di halaman deskripsi di bawah tolong dicek. Please tolong dicek. Di situ gue ada sertakan link di mana tanaman apa itu memerlukan par berapa besar. Dari let's say Anubias deh. Anubias itu minimum par yang diperlukan itu berapa, maksimum par yang diperlukan itu berapa, dan idealnya berapa. Itu sebagai kisi-kisi atau gambarannya. Jadi teman-teman ketika udah tahu kondisinya seperti itu kan enak kan. Oh, gue mau nanam ini nih Valesneria nana. Kira-kira butuhnya berapa ya gitu. Dan dengan titik-titik yang udah gue gambarkan tadi, jadi teman-teman bisa ngebayangin tuh. Karena misalnya tanamannya butuh highlight nih. Ya udah, kita tanamnya agak ke tengah kan, posisi dari dasar di tengah tank karena supaya lebih dekat dengan cahaya. Parnya lebih tinggi, lebih intens. Jadi teman-teman bisa ngedesain aquascape-nya lebih proper gitu, dan pada akhirnya tanaman yang ditanam tumbuhnya akan jadi lebih baik, lebih maksimal gitu kan. Jadi nggak sia-sia udah capek-capek nanam, water change, salahnya di lampu, males ya. Oke, jadi kurang lebih itu. Semoga informasi ini bisa dapat gambaran. Next kedepannya kami akan coba memberikan review atau sharing terkait part dari lampu-lampu yang lain gitu ya. Jadi bisa jadi gambaran lah. Dan kalau misalnya teman-teman atau sobat-sobat sekalian punya saran, pengen lampu apa sih yang pengen diukur parnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kami akan coba pelajari, kami akan coba tampung, dan semoga bisa terrealisasi lampu-lampu yang ingin dites parnya itu berapa. Dengan catatan untuk saat ini tank yang available untuk dites adalah ukuran 45 cm ya. Karena ketika kalian minta yang 60 cm, 120 cm ya nggak ada. Saat ini kami punya untuk tes itu yang 45 cm. Dan sekarang gue masuk ke pro dan consnya Candila WRGB. Gue ngomong dari consnya dulu ya. Seru kayak ngomong dari cons. Jadi setelah ngeliat hasil pengukuran menggunakan parameter water parameter itu, ini akhirnya kami mencoba diskusi, tim Hopop mencoba diskusi, kita coba brainstorm anomali dari angka yang tercatat. Jadi dari anomali tersebut kami berasumsi ya, again ini asumsi karena kami gak bongkar ininya lampunya.
asumsi pertama adalah mungkin ini adalah faktor yang paling kelihatan ya, mungkin dari faktor posisi diffusernya atau kualitas diffusernya. Kenapa? Karena aneh, di permukaan kok lebih rendah parnya dibandingkan yang di tengah. Nggak lucu ya, gitu loh. Kemudian dari par yang di depan maupun par yang di belakang, angkanya nggak sama. Berarti kan pendarahan cahayanya nggak rata antara depan dan belakang, kanan dan kirinya. Jadi apakah itu mungkin itu dari diffusernya? Bisa jadi. Itu asumsi kami yang pertama. Asumsi kami yang kedua, kenapa angka parnya aneh gitu, penataan atau peletakan matanya kurang presisi. Itu mungkin ya, karena yang di bagian depan itu selalu lebih tinggi daripada yang di bagian belakang. Dalam pengetesan alat lampu yang kami tes ini ya. Aneh sih, makanya kenapa Candila nggak naruh ini ya speknya di kardus ya. Kardusnya cuma coklat gitu doang, pakai stiker, udah selesai. Plek ketiplek cuma gitu aja. Kemudian nggak ada manual booknya juga. Astaga. Bahkan filter HOB yang paling murah pun ada loh manual booknya. Ini bukan murah loh, tapi nggak ada. Sederhana manual book atau spesifikasi pun nggak dikasih, nggak ngerti. Oke, nah sekarang gue akan masuk konsep yang pertama. Build quality-nya untuk secara keseluruhan gue bilang sih di bawah dari harga yang ditawarkan. Kayaknya kurang pas. Kenapa? Nih masang, lihat nih, masang ini aja kakinya nggak stabil. Baut untuk ngikat ini nggak presisi nih. Tuh kan dia kan cuma gini doang kan, nggak ada jepitan apapun kan. Iya. Jadi untuk build quality ya gue bilang below average lah. Cons berikutnya, nggak ada fitur. Seperti gue bilang di awal, nggak ada fitur tambahan untuk harga yang ditawarkan. Minim fitur. On off nggak ada, jadi kita mesti pakai timer. Kemudian kita juga nggak dapat fitur sunrise sunset, nggak ada apps juga ya. Itulah. Cons yang ketiga adalah kualitas par yang dihasilkan nggak presisi dan aneh. Cons yang keempat adalah menurut gua nggak cocok sama harganya. Dengan segala keterbatasan ditawarkan, baik secara kualitas produk maupun fitur, ya jangan segitulah. Terlalu tinggi. Karena ya itu tadi, parnya juga anomali juga. Paling penting kan itu, bukan masalah desain, bukan masalah kaki. Parnya itu juga anomali. Nggak tahu kenapa. Ini buat gue terlalu kualitas yang diberikan kurang pas dengan harga yang ditawarkan. Nah sekarang gue masuk ke pro-nya. Pro-nya menurut gue secara desain overlook cakep, hitam matte oke. Pros yang kedua adalah masalah easy maintenance, karena pasti ini berdebu nih bagian atas di heatsink, ini gampang pakai blower atau pakai kipas dibersihin mudah. Itu aja, cuma dua menurut gua. Prosnya cuma dua, desain dan easy maintenance. Sorry Candila, untuk kali ini konsep terlalu banyak yang gua lihat, yang gua dapat. Mungkin Candila bisa improve di produk berikutnya, karena kompetisi di lampu aquascape itu semakin kompetitif. Produsen atau pabrikan sama-sama berinovasi yang memberikan terbaik kepada pelanggan dengan harga yang terjangkau atau reasonable gitu kan, harga wajar ya, dengan fitur dan kualitas yang diberikan. Oke, itu aja sesendok 2 sendok review dari Candila WRGB yang udah kami review, kami ukur parnya juga, kami tes wattage-nya juga. Kami minta tolong coba tulis di komentar tentang lampu Candila ini. Menurut kalian seperti apa? Pendapat kalian seperti apa terkait lampu Candila WRGB yang baru saja kita tes dan review ini? Oke,
Sampai ketemu di video pop-up berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video hop-hop terbaru. Sampai ketemu lagi dan see ya.